Halo Pak, Assalamualaikum. Riung Cais. Waalaikumsalam Aduh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ini tamu perdana Pak, Bapak tamu perdana yaitu tamu di mana bulan yang sangat mulia ini yaitu bulan suci Ramadan. Ya. Nah ini loh, jadi ini adalah nanti dikenalkan gitu. Tapi sebelumnya ini perdana di bulan suci Ramadan, ini tamu pertama bersama Bapak siapa Pak? Boleh dikenalkan dulu mungkin kepada pecinta Oke, mungkin. perkenalkan diri, saya CGB. Wey. Jadi orang-orang kalau para mancing mania ya, saya mancing mania. Jadi, Angler gitu. Angler belanaker ya. Colom gribil belanak kawan-kawan. Agak sedikit dekat Pak. Eh, Gitu. Kalau di para angler belanaker di pinggir-pinggir muara ya, karena saya mancing di muara, jadi mereka menyebutnya kepada saya CGB ya. CGB. Jarang menyebut nama gitu. Atau mereka belum pada tahu gitu nama saya sebenarnya siapa. Ya, Tapi gitu, kebanyakan Pak. para angler belanaker dibilang ya, ada CGB. Woi. Gitu. Tapi lebih dikenalkan Pak, karena ada pepatah kalau misalkan tak kenal maka tak sayang. Boleh dikenalkan betul, gitu Pak. betul. Para pecinta CGB mungkin belum tahu dengan siapa gitu. Oke ya kawan-kawan. Kalau nama asli itu Nendang ya. Nendang. Mungkin kata dasar dari ibu saya. Ibu saya namanya Neneng. Neneng gitu Pak ya. Jadi kalau dari Bapak sedikit udah ada nggak Pak? Nah, kepanjangannya Rahmawan. Oh. Ya mungkin kata dasar dari bapak saya Rahman gitu. Jadi Nendang Rahmawan. Oh, Neneng Rahman. Nah, jadi disatukan gitu Pak ya. Benar, benar itu masuk akal gitu Pak. Ada nenen gitu ya Pak. Soalnya gak mungkin kalau misalkan laki-laki sama juga namanya neneng gitu Pak. Pasti ke agak nendang gitu, dan Bapak adalah Rahmawan gitu Pak. Masuk akal. Nah itu dia bersama Bapak Nendang gitu Pak. Ini adalah seorang angler Belanaker. Belanaker ya Pak. Nah Nengkela. hari ini kita ngobrol Pak tentang tentang belanaker dan sebagainya gitu Pak. Oh, Nah iya. kita mau ngobrol itu gitu. Jadi pertama ya kita selamat datang di Dulur gitu Pak ya, dengan seadanya gitu Pak. Selamat datang. Jadi kita ngobrol bersama Bapak tentang dunia mancing gitu Pak. Nah karena kan Bapak juga sebagai konten kreator ya Pak ya, yang terjunnya di dunia mancing gitu Pak. Tapi sebelum ke pertanyaan saya ingin tanya dulu Pak, gimana Pak kabarnya gitu Pak, Bapak kabarnya hari ini dan seterusnya dari kemarin gitu Pak. Alhamdulillah ya, kabar menyertai seorang CGB keadaan sehat walafiat. Halo Pak ya, walaupun masih diguncang dengan Eh, pandemi ini gitu Pak. Dikarenakan pandemi itu jadi saya sebenarnya sih sakit kanker. Wah, bener Kantong kering. kantong kering itu. Baru sakit-sakit juga gitu Pak ya. Iya. Kalau misalkan dilihat ya secara tak kasat mata gitu. Kayak gitu Pak. Ada yang merasa tidak enak di situ ya Pak. Ya kanker tadi berarti Pak ya kita. Kalau dilihat secara begini ya alhamdulillah ya, fisik saya masih kuat untuk strek. Oi. 3 kg 4 kg. Masih kuat ya Pak ya. Karena mungkin orang belum tentu wah di jam seperti ini gitu Pak. Karena begini, kalau misalkan mancing belanak atau ikan jumpul ya terkenal di sana belanak itu dengan nama jumpul ya. Nah, kok bisa jumpul gitu Pak? Kenapa Jadi tuh itu? itu dari mulainya dari bahasa Jerman atau Itali gitu ya. Jam gitu ya. Oh, gitu, jam. loncat gitu. Oh, belum Kalau ada. pool itu ya pool gitu, pool sampai pool Oh, itu apa ya? penuh mungkin. Oh, iya Pak. Jadi si ikan belanak yang sudah nyampe 1 kilo ke atas itu loncatannya Oh, pool iya. tinggi gitu. Oh, jadi disebut jumpul Nah, gitu Pak ya. Jadi disebutlah ikan tersebut jumpul. Bahkan orang Garut mah menyebutnya itu tuh bukan jumpul. Tapi namanya marlin muara. Woi, karena di laut juga kemarin ada aja Pak ya. Cuman yang sama juga. Nah, bukan begitu. Kenapa disebut marlin? Karena kalau ikan marlin itu kawan-kawan ya, ikan marlin itu terkenal kalau misalkan strike ikan marlin itu terkenal dengan loncatan. Jadi Oh, ikan marlin iya, iya, itu benar-benar, Pak. Terbang gitu. Jilang, terbang. Berarti belanak juga seperti itu ya Pak ya. Kalau lagi strike gitu. Nah, makanya disebutlah kalau kata orang Garut mah marlinnya muara itu Belanak. Woi. cuman di atas 1 kilo ke atas. Oh, baru disebut marlin muara gitu Pak. muara. Ah, gitu Pak. Pada bener. strike-nya itu jadi lupalah sama desahan istri itu, lupa kalau sudah strike Wah. gitu. Berarti lu pas sama yang di rumah berarti kalau gitu Pak? Iya. Ah, itu bahaya berarti Pak. Bahaya berarti Pak. Ini adalah bagian yang berbeda gitu. Macam bagian ke sesama itu. Ini ke Ya itu dekat ya. ini sangat beda ya. Sama desahan istri
sama desain istri lupa gitu ya Pak. Aduh. Begini ya, ketika seorang mancing itu adrenalinnya naik, ketika suara reelnya itu bunyi. Wah. Jadi ketika tajuran sedang diam begini ya ngulang jentul. Wih. Kemudian samar sama ikan jumbo. Ah. Itu sampai gak malik-malik gitu. Nggak bisa berbalik tuh ikan, terus aja nyuruh kayak babi gitu. Kayak babi kejar anjing. Iya gitu. Nyuruh gol gitu ya Maknya. Wow. Jadi si ikan jumbo itu sebelum kita angkat gak malik-malik. Jadi lupa itu desahan-desahan mama muda, desahan istri itu lupa gitu kalau sudah dengerin. Karena kita saking terpesona dengan sensasi tarikan itu ya Pak ya. Sensasi streknya itu luar biasa. Sampai lupa dengan yang dia desain istri sampai lupa gitu Pak. Itu kalahlah desahan mama muda juga. Berarti bisa membedakan ya Pak ya. Ketika di rumah dengan di saat masih bisa membedakan. Wah, mantap ini. Ini salah satu tamu yang berbeda mungkin. Saya bisa membedakan dari mungkin, tapi ini Pak, percayaannya Bapak sebagai penggiat lapangan khususnya di dunia mancing gitu, dengan zaman sekarang itu masih terhambat gak gitu Pak, dengan kesehariannya lah. Memang sih, jadi sempat ya waktu dulu, apalagi di alhamdulillah ya di spot Pejampangan kita di Jampangkul itu ada spot Palampang yang sangat spot diidam-idamkan. Jadi ketika ada di lapangan itu kan banyak ya orang Garut, orang Tasik itu berdatangan, orang Bogor, orang Sukabumi itu pada berdatangan. Nah, ketika ada pandemi ini, jadi kami itu membatasi gitu. Tolonglah jangan jaraknya sampai berdekatan jarak 2 meter. Jadi itu salah satu hambatan gitu, emang salah satu hambat. Jadi ketika kami berkumpul bebarengan sama angler itu jarang ketawa ketiwi. Oh iya, benar Pak. Jaga jarak tersebut. Ada jarak dan ada itulah ya. Karena saya pembatas. juga pernah kena. Oh, pernah juga Pak? Pernah, jadi saya pernah kena sama yang namanya si Omicron itu. Dewa sekarang berarti ini sekarang berarti. Gitu. Wah. Kira-kira adalah 3 minggu ke belakang ada 3 minggu ke belakang ada. Enggak sebulan lah, ada sebulan lebih mah, ada sebelum puasa ya. Sampai saya tidak bisa mancing selama sebulan penuh, itu tidak bisa mancing, nggak bisa. Karena sudah ada klaim Bapak terpapar dengan itu ya, itu. benar. Jadi hambatannya itu tersebut. Tapi sekarang mah alhamdulillah kan sudah mulai jarang gitu. Ya benar Pak, benar. Mereka mancing ya berdekatan lagi, berdesak-desakan lagi karena saking ingin setrek ikan jumbo tersebut. Merasakan ya bersama-sama itu Pak. Jadi dulunya memang saya dulu kicau mania. Ya. Wow. Kicau mania, saya dulu kicau mania. Cuman setelah saya terjun ke dunia mancing angler belenaker, ternyata loyalitas dan solidaritas mancing lebih kuat. Lebih dapat di situ ya Pak ya. Lebih kuat dari kicau mania gitu. Tapi mancingnya bukan mancing di kolam. Kalau mancing di kolam, wah lebih parah dari kicau mania. Kalau mancing di kolam lebih parah. Sesanya lebih berbeda ya Pak ya. Sampai mau berantem kan, kalau di kolam sampai mau berantem asli. Tapi Bapak juga pernah merasakan di pas mancing di kolam itu pernah gitu Pak? Kalau di kolam terjun saya itu? Pernah, cuman pernah ngikut sama ya itu tadi Bapak Rahman tadi. Bapak Rahman itu angler kolam itu. Sang ayah itu. Sampai 3 hari dia nginep di kolam, nggak pulang-pulang. Nah dari saat itu juaranya saya patahin, saya buang. Tapi alhamdulillah nular ke saya. Itu sampai bisa berantem dengan semua ya, dengan teman di situ dan orang dulu pasti bisa berantem gitu Pak. Iya emang berantem. Jadi kenapa mereka berantem itu saling panas-panasan gitu, saling panas-panasan. Udah we, jangan lah. Ngusep ngehulang mah cicing we di iman kali galon. Jangan cai, jangan gitu, Pak. Jadi baper akhirnya terjadi juga. Ya gitu. kan terjadilah mulut saling. Wah, ada panas gitu ya Pak. Sampai berkali nyebur di kolam, bak-pipuk di kolam. Pernah ada itu ya Pak? Ada kejadian. Tapi yang saya tahu kalau misalkan mancing di kolam gitu Pak ya, mau motong gitu. Orangnya masih itu Pak, ketawa ketiwi, hiburan, pada sompral, ada yang itu mungkin ada gitu Pak. Jadi yang lain mah pada ketawa, gak pada marah, gak nolongin, gitu, gak ngebantuin. Lihat aja pada ketawa. Temennya sendiri berantem bukannya nolongin kan? Ini malah ketawa kan? Dari sana saya berpikir wah ternyata ini gak benar nih di kolam nih. Benar. Karena banyak menuai ya Pak ya. Nah gitu. Dan akhirnya Bapak untuk sekarang jadi angler alamnya gitu Pak. Jadi untuk saat ini saya menjadi pemancing muara saja lah. Benar Pak.
di muara lah lebih aman. Emang sih sedikit juga ada sih sering panas-panasan, tapi cuma itu bercanda. Oh, bercanda gitu. Karena sama temannya heureuy lah gitu banyak. Heureuy, gitu. Wah. Banyol lah. Wah, gitu, Pak. Nah, ini kita ngobrol gitu kan Bapak tuh ada seorang angler gitu. Ini soal angler aktif gitu. Walaupun soal angler tapi banyak didokumentasikan gitu Pak ya. Jangan di salah satunya di channel YouTube yang dinamakan tadi apa Pak? Celom Griwil Balana. Nah, itu sebelumnya itu channel saya ya. Wah, pokoknya yang kalian pecinta mancing bisa dilihat ya dari Celom Griwil Balanak ya Pak ya. Iya, betul. Karena di situ banyak edukasi tentang balanak tuh ya gitu Pak ya. Tadi udah sharing juga gitu benar. Jadi kalau misalkan ada subscriber di sini ya yang hobi mancing gitu, pengen tahu apa sih umpannya, apa gitu Pak. Bagaimana cara kailnya, cara jorannya, cara melempar, cara sering ada di channel saya tersebut. Wah, bisa dilihat gitu. gitu. Dan tadi kita udah ngobrol di belakang bahwa Bapak ini sudah meracuni banyak orang karena balanaker itu tadi gitu. Betul. Tadi kita ngobrol kenapa sampai meracuni banyak orang gitu Pak. Jadi begini, setiap kali saya pulang saya suka bawa ikan besar 3 kilo 4 biji, 4 kilo 3 biji. Jadi orang-orang melihat loh, kok dia mancing setiap mancing dapat wae gitu. Iya. Menang sih itu mancing naon sih, didekatin. Ternyata setelah didekatin, oh ternyata pakai terigu. Oh ternyata begini, akhirnya ya keracun dia gitu. Keracunan gitu Pak ya. Dia nyoba kan, setelah nyoba, oh ternyata mudah. Bener juga bener. Setiap kali dia mancing dapat juga kayak saya. Bener. Hanya nyambung ya banyak yang keracunan. Gelepak sama Neng Bella. Neng Bella itu apa? Balanak tadi ya Pak? Iya belanak. Kalau saya ke Belanak itu manggilnya Neng Bella. Wah, si cantik mungil. Pantesan tadi bisa disebut sampai desain istri juga lupa gitu. Iya. Karena ada Neng Bella gitu Pak ya. Neng Bella tersebut si jangkis. Ini sangat keren gitu Pak. Sangat berbeda gitu Pak. Nah, kita ke pertanyaan gini Pak. Kita ke pertanyaan gitu Pak. Dan Bapak kan sebagai content creator juga gitu ya disebut ya Pak ya. Barusan sudah banyak orang juga keracunan. Itu bisa mungkin ada orang yang lihat dari channel Bapak mungkin ya. Keracunan di situ ada mungkin dari ramuannya racikan dari umpan gitu ya. Nah, gitu karena di-share juga di channel Bapak gitu. Kenapa memilih wahana mancing gitu sebagai wahana konten di YouTube Bapak gitu? Kenapa sih harus memilih itu gitu? Benar. Jadi begini ya kawan-kawan, terutama untuk para YouTuber mania ya seperti kita ya, benar Pak. YouTuber mania ya. Jadi begini kawan-kawan, suatu hobi atau skill individual atau kreativitas kalian gitu ya, benar, Pak. itu bisa menjadi suatu karya seni atau menjadi suatu industri lah gitu. Jadi ketika hobi tersebut didalami dan niat, kalau saya niatnya itu dokumentasi ya Pak, benar. Kalau mengejar uang sih itu mah sih cuma nomor 1 aja. Tidak lepas dari uang gitu Pak. Jadi yang paling utama itu dulunya sih waktu dulu kan saya suka hobi mancing, kata teman saya kenapa gak didokumentasikan saja mana benar, di YouTube. Oh iya benar, dokumentasikan. Akhirnya saya belajar dari teman saya yang bikin ininya juga bukan saya ini channelnya Pak. Iya bukan, tapi teman saya. Benar Pak. Katanya apa mau apa nih channelnya? Celom Griwil aja lah. Oh iya naon usapna cenah Balanak ya udah Celom Griwil Balanak itu dari teman saya. Oh berarti bukan Bapak yang pure bikin sendiri gitu Pak? Bukan. Hasil dari apa namanya? Diskusi gitu Pak ya? Rundingan. Dari masukan teman dan akhirnya ya saya membuat kreator atau konten saya sesuai hobi saya sendiri gitu. Hobi saya mancing. Jadi ketika suatu hobi didalami keluar banyak uang juga kerasa gitu. Gak kerasa sekarang begini aja ya. Mau mancing uang 20.000 buat bensin. Ya Pak benar. 30.000 siapa nutup makan siang dan sore sudah 50.000. Ya Pak benar. Umpan bikin 20-70.000. Nah untuk misalkan ngopi dan sebagainya 100.000 sehari. Itu sekali berangkat. Sekali berangkat tuh 100.000. Coba bayangkan kalau misalkan tidak didasari dengan kita hobi ya. Wah iya benar. Sehari 100.000 ini konten saya mungkin sudah 1 tahun, bayangkan 1 tahun kali 100.000. Udah berapa banyak konten yang dituangkan itu Pak ya? Nah gitu, jadi kalau misalkan kita tidak didasari dengan hobi, sungguh sangat berat. Oh ya berarti Bapak juga di situ ada karena dasar hobi seperti itu dan didokumentasikan. Wah ini menarik Pak. Iya. Karena saya juga kemarin udah lihat gitu. Yang jadi menariknya karena itu tadi Pak, ada judulnya yang desain itu. Kok bisa desain istri padahal mungkin saking suasana dan sensasinya berbeda gitu Pak. Saking hobi sudah melekat ke jiwa ya Pak ya.
Jadi saking melekatnya ke jiwa, ini bukan saya pribadi sendiri, banyak teman-teman saya ya. Jadi ketika sudah lupa lah dengan segalanya, terus hanya ada ingatannya setrek. Jadi sampai angler tersebut terbawa sampai mimpi. Wah, anjir. Istrinya sendiri juga ditendang. Dia satu tidur. Saking ingat sama setrek. Itu sampai terbang ya, Pak? Iya, sampai terbang. Anjir. Asli sampai teman saya pernah ngomong gitu. Teman saya pernah ngomong loh. Saya pernah ngimpi dan sampai saya berantem sama istri. Kenapa? Ya mimpi setrek sampai saya ditendang. Ngadat tuh istri. Pasti kalau ditendang gitu, Pak ya. Kan setrek. Karena mungkin kebiasaan lagi seperti itu mungkin, Pak. Nah, jadi aduh, bahaya ini bahaya. Lupa gitu akibat dari sampai desahan istri juga kan semua muda juga sampai lewat sama suara ya. Pada saat itu mah kita dimancing aja gitu, Pak ya, bener. Gitu. Anjir, jadi, adrenalin itu benar-benar tinggi. Kalau misalkan desahan istri sih itu atau mama muda itu tidak memacu adrenalin sepertinya sih. Lebih ke enak sih ada apa ya kalau itu. Lebih ke nuansa gimana gitu ya itu. Tapi kalau misalkan seperti begini ya, ada yang memacu adrenalin itu kan tidak mancing kan, ada yang panjat tebing. Ya, itu, Pak. Ada yang parasut. Benar. Ada yang harus jeram. Itu kan memacu adrenalin. Ya. Nah, kalau misalkan mancing itu tidak perlu dicari dengan susah payah sampai diganti dengan nyawa. Ya. Itu kan panjat tebing nyawa kan. Iya, Pak, benar. Kalau mancing cuma ikan dapat, adrenalin dapat. Iya, benar, Pak. Tapi Pak, kalau Bapak sendiri itu sering mancing itu di daerah-daerah mana saja, Pak, misalkan? Nah, kalau mancing gitu kan. Saking melekat itu kejiwaannya gitu, Pak. Saking serunya mungkin mancing gitu. Mancing itu paling dekat ya. Paling dekat saya mancing di sini itu di wisata Curug Cikaso. Oh, iya. Yang jalurnya nyampe ke Tugabule benar. Cisereh dari Segarantan itu paling dekat itu. Paling dekat ya, Pak ya, benar. Dan paling jauh saya pernah ke wisata Citirem. Citirem tuh di yang hutan lindung Cibabi. Oh, iya benar. Alurnya ujung genteng Pasir Putih Cipanarikan. Iya. Sananya Citirem. Itu masih ada macan, harimau. Oh, di situ. Masih ada, terus ular, masih ada. Masih banyak predator gitu, Pak ya? Nyampe ke sana saya nyampe. Wah, anjir. Terus ke Pelabuhan Ratu, mungkin kawan-kawan semua yang pernah ada ke Pelabuhan Ratu, wisata Batu Bentang, PLTU. Oh, iya benar Pak, tahu. Nyampe ke sana, terus Kongsi pelabuhan sebelah sana ke Kongsi nyampe, ke Dermaga. Benar. Nyampe, terus ke Talanca, terus ke Palangpang. Nah, dari mana-mana ya, dari spot Garut, Majingklak ya. Saya belum pernah ke Majingklak, belum pernah ke Pangandaran. Itu juga bagus Pak, namanya Pak. Tempatnya gitu untuk mancing. Bagus, spotnya bagus, spot mancingnya bagus. Cuman ketika di sini di Palangpang sedang musim belanak. Oh ya. Itu seperti Majingklak, Garut, PLTU kalah semua. Wah. Sama spot di sini, di spot kita Palangpang ya, kalah. Bener Pak. Saking banyaknya ikan jumpul. Habitatnya masih banyak juga di situ gitu, Pak. Kenapa di sana di Palangpang banyak ikan jumpulnya? Satu, tidak ada hama. Oh iya, benar Pak. Hama ikan itu banyak. Nah, yang jadi hama tuh apa itu, Pak? Hama ikan itu satu, tukang ngecerik. Wah, benar Pak. Itu kecil apa itu? Kami sesama pencari ikan, sama tukang ngecerik gak pernah berantem, gak pernah ngomel, gak pernah berantem. Toh mereka juga sama kan, sama nyari ikan, cuma dengan caranya yang sangat berlawanan dan mengganggu kepada yang mancing gitu. Cuman kalau tukang ngecerik bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Ya mungkin ngecerik lah gitu, Pak. Jala ikan gitu, Pak. Jala ikan yang dilempar. Ya, gitu. Kan ada yang dilempar, ada yang dibantang. Oh, iya benar. Nah, jadi yang kalau misalkan yang tukang ngecerik ini profesional dan loyalitasnya bagus, ketika ada yang mancing itu dilewat. Oh. Dilewat. Iya. Ini jalur muara ya. Yeah. Di sini ada mancing di tengah. Ketika nyampe ada yang mancing dilewat. Tapi yang ngecerik bandel sampai jorannya ke bawah sama kecerik. Itu lebih parah berarti, Pak ya? Itu lebih parah. Nah, itu loyalitasnya. Nah, jadi tapi mereka para pemancing di situ ya, bagusnya para pemancing itu sabar. Oh, sabar, iya, Pak sabar. benar.
ketika ada orangnya ke bawah sama pancing itu diam ya. Ketika udah lewat baru dia matanya merah. Marah-marah. Benar. Saking sabar. Saking sabar gitu, Pak. Karena mancing juga filosofinya harus sabar gitu. Jadi, dilatih juga benar-benar, Pak. Melatih kesabaran itu dari mancing. Bener. Yang kedua yaitu yang pertama hama pertama. Yang kedua itu hamanya itu tukang nyelam dengan menggunakan panah. Oh, itu bisa disebut hama gitu, Pak ya? Hama itu tenggelam ya. Ada ikan langsung dipanahkan ditembak. Benar-benar. Terus dapat. Kalau ikannya nggak dapat lari. Kalau misalkan ada gerombolan ikan 5. Ya. Ketembak 1. Yang 4-nya cuma dia lari. Dan di atas mungkin ada yang mancing juga gitu, Pak. Jadi iya benar. ketika pemanah yang bagus di atas tingginya itu mereka berjauhan dengan yang mancing. Oh, Tapi apa? kalau misalkan yang bandel di atas yang mancing dia sendiri. Aduh, Allah. Hayang mah cenah kakait eta nu kedal. Mereka mancing. Itu saking bandel seperti itu, ada yang bandel juga ya, Pak? Saya pernah ngalamin itu waktu di Curug Cikaso. Sampai waktu saya sudah dapat 3 ada sambaran, ada yang mana lapur. Gak ada gitu, Gak Pak. ada sama sekali karena satu dapat yang sama yang panah, dapat satu udah gak ada lagi, gak ada. Jadi kabur ikannya. Dia terganggu juga mungkin, Pak. Kabur. Kemudian ada yang nyetrum kan. Oh, iya nyetrum, benar. Oh, iya benar, Pak. Lama juga. Iya kan. benar. Setrum sekarang itu lebih parah. Mereka membuat desal. Oh. Nggak digendong, di perahu gede. Oh, Pak itu di desal tapi, Pak. Jadi ketika dicelupin itu ikan langsung. Oh. Itu kalau misalkan setrum itu kalau misalkan desal itu seginya kali apa sungai besar gitu, Pak kalau. Muara. Oh, muara besar. bener. Muaranya sampai misalkan sampai 10 Anjir. meter. Sampai 15 meter lebarnya Moen. bukan panjang Iya. lebarnya. Karena mungkin yang kecil mah mungkin gak bakalan kuat mungkin, Pak. Wah. Makanya mereka menggunakan desel. Gitu. Lebih parah lagi itu mungkin, Pak. Jadi yang kecilnya juga mati. Wah. Nah, yang lebih parah mah yang namanya dengan bom potas tersebut. Oh, iya, Pak, iya benar. Jadi untuk para pemancing yang punya jabatan kan banyak pemancing teman saya punya jabatan seperti lurah, Oh, iya benar, Pak. polisi, Ya, ada benar. kan teman saya seperti ada yang bupati juga. Oh, ada. pemancing Iya, ada. benar. Saya pengen para pejabat tersebut meringkus yang menggunakan Benar. bom potas tersebut karena Oh, benar. merusak Ikan juga dirusak dan ekosistem di sungai pasti dirusak, Pak. Benar, Pak. hama kan. Hama, Pak. Anjir. Karena mungkin orang-orang bandel seperti itu tidak kenal dengan namanya peraturan. Kan sering tuh, Pak, di muara, di sungai ada yang namanya peraturan, misalkan yang nyetrum yang ini didenda sekian tahun, dipensien sekian tahun. Mungkin mereka gagal seperti itu dan dampaknya mungkin bukan hanya dari ekosistem hewan tapi alam juga pasti terganggu mungkin, Pak ya. Betul. Benar, Pak. Jadi mereka bukan tidak tahu, ya itu tadi bandel. Benar. Badur gitu, kamu tuh hese. Jadi bejaan oge hese gitu pernah gitu nya aya Noe teh maksudnya mencari Apa, Pak, itu, Pak? kerang, tau kan, mencari kerang yang kerangnya kerang besar. Oh, benar, Pak. Kalau orang Sunda manggilnya kijing, ada yang manggil juga toe. Oh, iya. Kan itu mengganggu ya. Benar, Dalam dicebok-cebok, diremes-remes, itu lumpurnya baru dapat. Oh, Kan iya. jadi keruh ikan. Nah kalau orang yang bandel itu baders sampai dia adu-adu mulut, nggak pernah nurut juga dia terus aja, makanya memancing mah dia biarin aja lah. Mungkin benar. keraknya sampai di sana. Benar. Sabar juga kan kalau memancing. Itu adalah kemampuan seorang pemancing ya. Bisa sabar gitu. Sabar. Sabar walaupun hati mah amak anjing yang kumalah Yang gitu. kuat. Tapi bulan puasa Pak masih jarang nggak mancing itu, Pak? Kemarin waktu bulan puasa pertama saya mancing, tetap mancing. Ini pengalaman saya waktu dulu mancing waktu bulan puasa. Ada orang yang mendekati saya sambil merokok. Kan, merokok. Ya jelema teh dan puasa ngerokok di nate itu nggak bisa nggak bisa diucapin, cuma dalam hati saja. Kata saya, saya mah gak merokok. Oh gak merokok, tuh cenah ieu makanan roti. Gelo bener sih. Maaf, saya mau puasa gitu, Sob. Masa yang tukang mancing pada panas gini saum lah. Kata saya, kok masa? Emang kenapa kalau mancing sambil saum? Oh gak apa-apa, sambil dia pergi. Karena mungkin setahu dia kalau mancing itu kenalah puasa gitu Paknya. Karena mungkin takut kesabarannya itu hancur, mungkin ke situ Pak mikirnya, Pak. Benar tuh? Mungkin. Gitu, anjir sih aing masih sabar mereka batalkan we. Daripada hanas ku hanas pas mancing teu mau naon sabar hancur. Mungkin kadinya. Nawaran.
Mending batalkan didinya we lah gitu, Pak. Benar, Pak. Pengalaman asli itu. Ada yang seperti itu, Pak. Tapi untuk sekarang nggak ada mungkin, Pak. Nggak ada, kan baru 1 hari kemarin. Wah, iya, Pak. Mudah-mudahan jangan lah. Jadi kepada para angler dia mancing-mancing, saum-saum. Oh, Sambil iya. burit. Benar, positif juga, Pak, ya. Gitu, Benar, Pak. Tapi kalau misalkan hama dari faktor hewan itu ada gak, Pak? Misalkan dari predator yang lain? Nah, jadi kalau misalkan mancing di muara, faktor dari hama hewan Yes. itu emang ada. Ada, benar. Ada, cuma tidak sampai menghabiskan. Oh. Seperti sero kan. Oh, kalau iya, misalkan benar, sero benar. Ada. Karena waktu dulu saya mancing ada sero sampai bergumulan 7 ekor. Oh, anjir. Itu kalau Di pinggir berang-berang mungkin itu, Pak? Kalau sama nggak berang-berang? itunya bahasa Indonesia apa berang-berang? Berang-berang mungkin ya, berang-berang, Pak, kalau. Berang. Jadi itu Musang air mungkin, Pak. musang air yang menangkap ikan. Hmm. Sampai toh si 7 ekor hewan tersebut dia mau nyelam gitu, belum bukan dari air ke darat, tapi dari darat Ke air memulai mungkin, Pak. Nah, ketika ada sambaran terus turun si berang-berang tadi itu hilang semua ikan. Mungkin karena takut sama predator tersebut. Dannya kabur juga mungkin, Pak. Itu hama. Kalau misalkan nama di kita di Jawa Barat buaya ada. Ada, bener, Pak. Cuman masih jarang lah, tidak seperti di Kalimantan kan. Kalau di Kalimantan mah ngelempar tuh sampai ke punggung buaya kan segi banyak buaya. Anjir, gitu. bener. Tapi kalau di kita mah ada, cuman jarang. Jarang menampakkan diri ke permukaan itu, Pak, ya, Jarang. bener. Apalagi di sekitar Sukabumi di sini Pajampangan itu jarang sekali dan tidak pernah ada angler atau pemancing dimakan buaya, tidak pernah. Bener. Kalau di kita ya. Kalau di kita tapi kalau seperti di Majingklak itu pernah ada, di Pangandaran itu para pemancing ada yang dimakan buaya ada. Wah, benar-benar, Jadi Pak. kepada para angler belanaker atau angler berhati-hatilah sama buaya gitu. Benar, Pak. Jadi kenapa pemancing darat sampai dimakan? Karena buayanya buaya darat. Iya, Pak, benar, Pak. Karena buaya darat itu, Pak. Anjir itu. Jadi kata Ustadz Somad juga yang lebih bahaya mah itu kan buaya darat. Buaya itu aman kawan-kawan selama buaya itu ada di Air. Tapi yang paling ganas itu buaya yang ada di Darat. Ayo kasih buaya darat bener. Itu buaya daratnya buaya darat yang itu, Pak. Apa buaya darat yang ini gitu, Pak? Karena ada dua kategori gitu, Pak, buaya darat dulu kita. Yang mana dulu yang lebih berbahaya gitu, Pak? Ya yang jelas kalau para angler belanak itu ya buaya yang asli. Ah. Cuman dimakannya para angler belanak itu di darat, tersebut kemudian dibawa ke Air. Nah, kalau buaya yang takutin memambuda mah ya itu Gitu jangan. Oh, ternyata ada dua kategori buaya darat, kata dua kategori, Pak. Iya. Dan jangan salah mengartikan gitu, Pak. Wah, itu mancing juga banyak kejadian-kejadian aneh dan itu, Pak, ya. Dan Bapak juga itu kan selama mancing hal apa yang pernah menarik Bapak gitu? Yang menarik lah pas saat Bapak mancing mungkin ketemu sama predator segala macam. Apa yang paling menarik dan tidak bisa dilupakan itu sampai sekarang gitu, Pak? Yang paling menarik bagi angler belanaker terutama angler para angler muara ya, atau angler yang di pinggiran lah, pinggiran di darat, bukan angler di tengah-tengah laut. Itu yang paling saya kagumi dan tidak pernah saya lupakan. Itu satu, kawan-kawan. Yes. Loyalitas. Ya, Pak. Loyalitas dan kerjasama. Jadi misalkan saya mancing. Ya. Ketika saya dapat ya sampai berkeringat, gak naik-naik sampai 10 menit ya, gak naik-naik tuh ikan. Ketika sudah ada di permukaan air, itu semua saling membantu. Jadi kan kalau joran belanang mah banyak. Oh iya, Pak, banyak. Jadi satu orang itu minimal 5 joran, 3 joran. Satu orang itu, Pak. Ada yang sampai 7, 9 ada Wanjir. jorannya. Satu orang. Jadi ketika ada satu orang setrek, jadi semua dragnya dibuka. Langsung pada enggak. Oh, dibuka drag enggak. Jadi mereka langsung saja hidung sorangan gitulah. Dibuka semuanya. Tak pada dibuka semua. Jadi tidak mengganggu orang yang sedang setrek. Ketika ikan sudah ada di permukaan juga mereka langsung berburu pada serok. Oh iya, Pak. Ya, kan kalau ikan besar mah nggak bisa, mana kita setrek nyerok sendiri nggak bisa. Karena susah dan berat juga gitu, Pak. Jadi mereka langsung berburu-buru mengambil serokan untuk membantu. Nah, di sana jadi yang paling saya sukai dari para angler itu, mau angler belanaker, mau angler udang, angler bakuku, angler apa. Jadi mereka loyalitas atau kerjasamanya bagus. Dapat di situ, Pak, benar, Pak. Jadi tidak mereka mancing tidak sendiri-sendiri. Benar, Pak. Makan pun makan.
woi ada yang bawa nasi, ada, masih ada, breng, makan bersama gitu satu angler. Benar. Gitu. Tapi sekalipun itu gak kenal dengan orangnya mungkin Pak. Seperti itu. Ada yang dari Garut, ada dari Cianjur, ada Benar, dari benar, Pak. Pangandaran. Mereka makan bersama gitu. Sekalipun itu gak kenal gitu Pak. Walaupun Anjir. belum kenal sama sekali gitu. Itu yang paling saya, ternyata disinilah kerjasama atau Benar rasa Pak. hormat mereka gitu sama angler. Sama yang balang itu tadi itu Pak ya. Tapi selain dari itu misalkan Bapak kan tadi mancing ke daerah Citiram ya Pak ya. Dan itu mungkin melewati hutan segala macam gitu Pak. Kawasan yang mungkin masih asri, belum terjamah oleh manusia sampai ada predator-predator yang bahaya gitu Pak. Itu Bapak pernah mengalami belum? Kalau misalkan Bertemu gitu. Sampai dicegat sama buaya, sampai Ya. dicegat sama macan itu belum pernah. Ya. Tapi yang paling sering dicegat itu sama monyet paling. Wah, itu. Tapi punya sendiri mengganggu ya itu Pak? Punya sendiri. Monyet jadi ketika jalan itu julang Wah. atau ketika mancing anak-anak mancing dari pohon jebur itu dari ketinggian 10 meter monyet sampai tarik leher. Gila itu saya sampai kaget. Siapa itu? Monyet gini nyebrang. Ya Allah, monyet. Yang paling saya paling pernah takuti lutung. Kan untuk Monyet kan banyak macam lutung. Segede kita, segede manusia. Besar ya? Besar. Ekornya panjang. Monyet lari, kita lari. karena mungkin lu tuh mau galak menurutnya. Nah, kebanyakan pribumi Citiram yang paling takut itu sama lutung. Oh. Lutung ngejar. Mereka manusia juga penting aja ke manusia juga. Ngejar. Kalau monyet-monyet kecil kan mereka takut lari gitu. Tapi itu saya kebetulan monyet lari mungkin sesama kali ya sampai dia. Wah, teman gua itu lari mungkin ya. Tapi untungnya kita kayak dikejar apa ya Pak? Anjir. Iya. Berarti bahayanya di situ juga bahaya ya Pak ya? Bahaya, emang bahaya. Yang paling menakutkan di sana di Citarum itu sebenarnya bukan macan, bukan buaya, bukan ular. Oh, ular ya Pak ya, benar. Dililit ular di sana paling menakutkan orang pribumi di sana sama ular. Tapi pernah ada juga kejadian Pak, misalkan para pemancing yang dililit ular atau dimakan ular? Belum pernah. Kalau kita alhamdulillah hewan-hewannya baik-baik ya. Benar. Jadi buaya tidak makan manusia, hewan tidak makan manusia kalau di kita gitu. Tapi kalau seperti di Kalimantan, wah itu banyak kejadiannya. Benar, berarti kan bisa disebut antara hutan itu ada keunggulannya mungkin Pak. Kalau di kita mungkin hutannya masih asik, daya makannya itu masih normal lah gitu, sampai hewan-hewan yang takut dengan manusia nalurinya sampai tidak mengganggu karena. Tapi bagus, mendingan di spot tersebut banyak buayanya loh. Oh, itu lebih bagus itu ya Pak ya? Lebih bagus. Kenapa gitu Pak itu Pak? Karena hanya pria yang single fighter saja. Anjir. Yang berani gitu Pak ya. Jadi ekosistem ikan itu tetap terjaga. Oh, tidak iya mungkin benar. ada, kalau ada yang istilahnya kalim, tidak mungkin nggak ada yang nyelam di buaya. Benar, Pak. Mungkin gitu ya. Karena takut dimakan juga. Nggak ada yang mungkin bisa nyetrum, digendong kan, nggak ada yang ngecerik, nggak ada. Kalau misalkan di sana ada buayanya, ekosistemnya terjaga. Mendingan kalau saya mah mendingan gitu, tanami sajalah buaya. Yang penting ekosistem ikannya masih banyak gitu Pak. Nah, gitu. Jadi terjaga. Tidak mungkin ada yang nyelam, tidak ada yang ngecerik, takut kan sama buaya. Benar Pak. Gitu. Berarti wah itu ada kekurangan kelebihannya Pak. Seperti spot Kalimantan itu bagus sekali karena ekosistem ikannya bagus. Kenapa? Karena banyak buaya. Benar gitu. Pak. Dan buaya juga masih ingin memakan manusia juga gitu Pak. Jadi mereka takut karena banyak kejadian manusia dimakan. Gitu. Berarti nu mancing mengkir 2 kali Pak. Lu masih mancing keluar buaya sih diakan lah. Makan mengkir 2 kali aja deh Pak ya. Boleh dimakan buaya mending dewek jadi buaya. Bener Pak. Bener Pak. Bener kan gitu banyak. Keuntungan lebih banyak, kenikmatan lebih banyak Pak ya tahu gitu. Aduh, bener. Tadi sudah diceritakan istri lebih dari istri lebih. Aduh, ini para pemancing itu memang luar biasa gitu. Jadi banyak keunggulannya di situ gitu Pak. Aduh. Jadi para pemancing itu sanggup ninggalin istri 3 hari kan mancing kan? Iya, demi mancing karena mereka itu yang di sini tuh suara real, bukan suara desain, bukan. Tapi kalau 3 hari ninggalin istri gitu Pak ya, rumusan supaya isi aman-aman aja itu gimana gitu Pak? Gampang, cuma satu kuncinya aja. Apa Pak? Itu bener Pak.
Dia terlalu 3 hari cukup. Tapi kalau misalkan kita digali istri gak dikasih, ya jelas lah larangan. Jadi sehingga banyak para angler kawan-kawan yang ya untungnya lah katanya takut istri gitu ya, takut istri ya sampai mau mancing, mau kemana kamu? Mancing. Diam di rumah. Karena si lelaki tersebut tidak mencukupi kebutuhan istri, betul. Oh, itu harus mencukupi dulu Nah, marabaya. gitu kalau misalkan mencukupi kebutuhan istri, ya pasti gak akan ngelarang. Wah, bener aja tercukupi dulu alurnya lah gitu. Jadi ulah supaya ini gitu banyak. Nah, gitu. Aduh, bener Dia Pak. marek ngusep leos hari budak di mah ku koreakan yang udah. jajan. Majikan yang darawanana atau pasti carekan, cok. Bener tuh. Nah, seperti itu kawan. Tapi Bapak sendiri juga rumusannya itu kayak itu ya, Pak ya? Nah, jadi penuhilah dulu kalau misalkan kawan-kawan semua ingin bebas mancing, tidak dilarang istri, penuhin dulu gitu. Kebutuhannya. Nah, tidak akan dilarang. Bebas, kita bebas. Gitu. Ya memancingnya nih ngakan atau merah. Emang ngusep jeung ngusep cenah apa teh nu dibawa mah teu dibawa hasil ngusep na mana cenah eueuh. Pemajikan di mah teu kaparapan, budak teu gajajana. Nah, masalah besar. Tinggalkan lah, jangan mancing. Gak boleh lah, itu gak boleh tinggalkan itu, Pak. Jangan mancing, tinggalkan. Tapi Bapak mancing pernah berhari seperti itu, pernah gak Pak? Berhari seperti itu mungkin meninggalkan istri tercinta anak gitu. Belum saya mah belum pernah nyampe 1 hari juga, saya belum pernah 1 hari. Tapi pernah berangkat sore gitu ya, terus malamnya nginep, pulang siang pernah itu juga pernah. Tapi nggak sampai berhari-hari. Iya. Pernah sampai berhari-hari juga. Takut, lagian kan istri saya lebih cinta sama saya. Jadi istri saya kemudian kalau istri saya buangan Allah, buangan naudzubillah. Gak mau ditinggal mungkin Pak ya? Nah, jadi bukan gak mau ditinggal karena saya pergi selingkuh gitu. Mungkin lah laku deh lah nu kieu mah. Mungkin takut dengan faktor yang itu gitu Pak ya, benar. Takutnya saya dimakan sama buaya. Gitu. Takut dimakan sama mamah muda. Begitu Pak. Aduh, tuh cek baru mancing mereka yang dibahas tadi itu mau muda terus gitu. Mungkin bisa termasuk Pak itu juga Pak. Bisa termasuk karena mungkin lebih takut dimakan itu gitu. Siga nama gitu, apalagi kalau kayak teman-teman saya yang memang hasil nafkahnya dari ikan. Seminggu kan di tengah laut. Nah, emang nafkahnya dari ikan. Iya, benar. Nelayan. Gitu. Benar Pak. Ya, yang begitu mah tidak dilarang justru. Ada di rumah istri jemedut manyu. Naon cuman dicieu di murah ke laut. Nah, karena itu kan nafkahnya dari ikan gitu. Benar. Sampai berhari berminggu bahkan berbulan-bulan bisa gitu kalau dan itu. Jauh dari kata ingin dimakan mamah muda jauh ya. Nah, jauh itu mah karena di tengah laut tidak ada mamah muda. Kecuali kita bawa bekal di rumah gitu Pak ya. Aduh, parah ya, lebih parah Pak itu Pak. Lebih parah gitu Pak. Tapi Bapak belum pernah gitu Pak. Seminggu 3 hari belum pernah gitu Pak. Belum pernah. Kalau misalkan satu hari ya pernah gitu, sore berangkat, malam nginep, siang nginep, siangnya pulang gitu. Pernah gitu Pak. Jadi belum pernah berhari-hari gitu Pak. Istri dibawa. Wah, pernah Pak istri Bapak? Istri dibawa buat tenda kan. Bagai. Ya pengen tahu gimana sih rasanya mancing, ya saya bawa sekalian hiburan. Hiburan refreshing di alam gitu Pak ya. Racing pernah itu dibawa. Tapi aman-aman aja gitu Pak dia. Alhamdulillah karena di darat tidak ada buaya darat. Dan mungkin mau juga pas itu mungkin campnya di arah yang masih terjangkau dengan lingkungan gitu Pak. Lagian kan kalau spot saya mah dekat dengan jalan raya. Jadi jalan raya Muara. Nah, jadi dekat gak terlalu jauh dengan pemukiman segala macam. Kalau bawa istri gitu. Kalau bawa istri mah ya sengaja membawa istri di spot yang tidak terlalu angker gitu, dengan hewan-hewan buas gitu. Dan mungkin Bapak sendiri hanya menghabiskan jiwa mancing itu hanya di muara saja atau pernah mungkin ke laut segala macam gitu Pak? Pernah nggak? Kalau di laut sih emang pernah, cuma nggak ke tengah. Di pinggir. Saja. Kalau misalkan ke tengah sampai menyewa perahu nggak pernah, belum pernah. Karena mental saya belum kuat gitu ke laut. Karena di laut itu kan belum angin yang kenceng kan, gelombangnya yang ya takut mabok lah gitu, utah gitu.
liur. Yang seri pas ngonten aduh tunuh gitu teh cahaya itu Pak karena gak ada kopi hampura gitu gak ada kopi gitu malah usum koret coba aduh bahaya ya Pak Kawan ho hampura aduh jangan tuh kawan-kawan lagi ini bulan suci Ramadan kawan-kawan jadi bagi kawan-kawan semua subscriber yang nonton ini ya dimaklum bener Pak aduh Ramadan kami semua puasa kawan-kawan biasa kan kita sambil ngopi pas sambil ngopi sambil ngerokok makanan dari di sini kawan-kawan biasanya penuh loh ada pizza ada roti minuman juga 5 warna di sini ada ampura bisa aduh kalau saya masang kita masang ngai wae tuh dimaklum lalu kita bulan puasa tuh Ramadan gitu Pak malam ya kan ya bener. Tapi Pak, ini kan Bapak konten mancing gitu Pak. Konten mancing gitu kan mungkin adalah segi keluh kesahnya di situ Pak. Kekurangan dan kelebihan konten mancing itu gimana gitu Pak? Nah, Itu. keluhan bagi para angler belanak yang pertama itu musim. Oh musim benar. Musim, bukan musim hujan, Oh, bukan musim iya, kemarau, benar, bukan, benar, tapi benar. musim ikan. Oh iya benar-benar Pak. Jadi si belanak itu ada musimnya. Mm. Ketika datanglah musim ikan jumpul, sudah disitulah mereka berpesta. Berarti kita harus bisa membedakan ya Pak. Ya. Bisa membedakan suhu air, alam gitu. Jadi ketika sedang adanya musim ikan jumpul itu suasana air bagus. Air tidak terlalu hangat, tidak terlalu dingin, juga warna air tidak terlalu kerut, tidak terlalu bening. Oh iya Pak. Jadi kalau dalam bahasa Sundanya dengan namanya jabor. Jabor Pak. Kalau bahasa Sundanya jabor, kalau dalam bahasa Indonesianya keruh tidak, jernih tidak. Oh iya. Jadi jabor itu. Nah, ketika warna air tersebut jabor, maka ikan tersebut berdatangan. Gitu. Oh benar Pak. Biasanya ikan jumpul itu musimnya 1 tahun sekali. Pernah 1 tahun 2 kali pernah itu ngalamin 1 tahun 2 kali waktu Palampang. Aduh maaf kan. Waktu Palampang masih ekosistem airnya bagus. Bagus benar Pak. Cuman sekarang ekosistem airnya itu sekarang Palampang jelek. Jelek karena faktor apa Pak itu jeleknya? Jadi semua bukan untuk para belanaker saja, kepada semua warga ya yang ada di pinggiran sungai, tolong jaga ekosistem air itu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh, itu pasti benar, Pak. Begini, ketika saya mancing itu sampah sampai berkarung-karung hanyut. Wah. Satu karung lewat. Kenapa gitu ekosistem air, sedangkan ya warga di sana kan kebanyakan tuh nelayan. Kebanyakan nafkahnya itu dari ikan, nelayan. Ada yang ya bermacam-macam ya nafkah. Tapi kenapa lautnya dikotori, ikannya diambil, tapi dia ekosistem airnya dikotori gitu. Tidak dijaga, Pak. Nah, tidak dijaga. Jadi yang bikin pusing para pemancing dari sana. Benar, Pak. Kenapa sampai dikotori itu ikan air dengan sampah? Oh. Apalagi sampah pempes. Wah. Misalkan sampah pempes ketika ngelempar diangkat, kenapa berat? Dilihat konek pempes. Bekah ya. Bingung kok kayak dipocelkeun kumaha ya tai hungkul, bingung. Akhirnya putusin. Oh, iya, Bang. Buang ke darat. Jadi kalau misalkan dapat pempes itu enggak 1 kali 2 kali ketika sering, mancing pempes. Sehari sekali mancing itu sampai 3 kali 5 kali dapat pempes. Sedangkan pempes itu tidak hancur sampai 30 tahun itu. Wah, itu bahaya ya, Pak ya? Bahaya sekali. Dan itu terjunnya pasti ke laut-laut juga itu, Pak. Nah, jadi kepada yang nonton channel ini saya berpesan janganlah membuang sampah sembarangan. Iya, benar, Pak. Apalagi yang ada di sekitar sungai tersebut. Tolong bakar. Mending bakar gitu. Membakar ikan. Karena sampah apa susahnya ya. Jadi jangan sampai sekarung, pempes sekantong diceburin ke rusak gitu. Ekosistem ya, Pak ya, benar. Karena plastik itunya. Limbah. Benar, itu lebih bahaya lagi di situ gitu. Bahaya. Dan Bapak merasakan keluh kesahnya di situ gitu, Pak. Benar. Yang menjadi jangan sampai takut ikan itu habis sama nelayan, jangan takut ikan habis sama tukang ngecik, tukang mancing. Jadi takutilah ikan itu habis sama sampah-sampah. Iya, Pak. Ketika air kotor, banyak sampah, mungkin tidak ada ikan yang akan datang. Benar, Pak. Benar. Jadi jangan sampai takut sama yang mancing. Justru takut mah sama orang-orang yang membuang sampah sembarangan tersebut.
Itu. Karena pernah lihat saya juga di video-video orang lain tuh Pak, sampai paus itu sampai terlilit plastik, gitu. sampai memakan plastik gitu kan. Itu lebih bahaya lagi, tercemar gitu Pak. Benar. Pernah ada teman saya yang dapat ikan itu sampai ikan tidak bisa melepas tepina karet karet ban dina buntutna eta sampai kebungkus ku dagingna. Ih. Jadi ini ekor terlilit, mungkin terlilitnya waktu kecil Ya. sudah besar itu sampai ketutup si karetnya. Oh. Kelihatan ada kan garisnya, ada garisnya, ketika dibuka garis ternyata karet. Wah. Coba bayangkan itu ikan tersebut dari kecil sampai besarnya itu adalah 3 tahun. Selama 3 tahun dia membawa karet. Bayangkan. Itu dari mana sampah? Lamun manusia banget gitu merana aja. Berarti kan juga seperti itu cuma merasakannya gitu. Wah, benar. Dari sana ternyata ini gara-garanya tetap sampah. Sampah. Nah, keluhan para pengambil ikan itu sampah. Yang disebabkan oleh manusia membuangnya sembarangan. Nah, keluh kesah yang pertama itu mereka yang membuang sampah sembarangan. Yes. Bukan keluh kesah para pemancing itu bukan tukang ngecerik, Ya. bukan tukang nyelam, itu yang pertama tukang membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang paling utama. Dan kesenangannya itu mancing apa Pak? Itu kesenangan. Yang paling senang ya itu tadi, yang paling senang mancing itu tadi ketika kita disambar. Wah. Trek sampai ikannya jelang loncat ke atas, jebur, apalagi ikannya dapat ke darat. Benar. Buat tapi ketika kita lagi setrek cepret, wah, nepak tarang. Ada namanya. Sampai tarang gitu. Karena malena ditepakan, heran tarang. Saking kecewa pas streknya, aduh. Nanti nataran ya pokoknya. Aduh, jeprut. Itu. Spot yang paling jarang naik ikan itu spot Cikarang Ponton. Nah, iya Pak, ya benar. Kenapa disebut Cikarang Ponton? Karena di dalamnya airnya tersebut penuh dengan karang. Oh, jadi iya Pak. nilon nilon PM, nilon besar tetap putus sama karang tersebut. Oh, karena nyangkut ya Pak ya. Nyangkut. Itu spot yang paling mengerikan itu. Di situ ya Pak. Di Cikarang Ponton dekat kan Cikarang Ponton di sini dekat, di Pak. Surade kan. Ya benar deket. Pak. Tapi habitat ikannya banyak tapi Pak kalau di Cikarang Ponton itu. 2 minggu ke belakang sebelum puasa panen saya dapatlah 13 ekor 15 ekor. Wah, satu hari itu Pak. Satu hari. Wah. Ada teman saya Bos Dian sampai berapa ya 24 biji ya sampai 30 kilo lebih itu dapat ikan sehari. Wow, dari pagi sampai dari pagi aja sampai sore dari jam wah. Kuat itu orang. Tapi dengan dibantu dengan racikannya yang istimewa. Bapak sendiri punya racikan nggak Pak Bos Nadio? Racikan istimewa ada ya di video saya. Yang paling istimewa ikan belanak itu sukanya sama keju ya. Oh, pakai keju ya? Pakai keju juga, pakai mentega kan, pakai gula, terus penyedap rasa, pecin, garam, komplit. Wah, itu memang spesial kendaraan lauk ya. Racikan mantap itu, pakai keju juga, mantap. Jadi kan doyannya pakai racikan tersebut. Jadi supaya hanyir gitu. Alah, jadi benar. kalau ikan belanak mah tidak terlalu hanyir, cuma wangi. Oh, harus wangi ya Pak? Karena apa kan ikan belanak itu jumpul makan utamanya itu lumpur kan. Oh, iya Pak. Lukut. Jadi bukan jenis predator pemangsa yang amis yang anyir bukan, tapi yang wangi-wangi. Yang dia suka gitu Pak ya. Jadi sebisa mungkin sedemikian rupa ikan tersebut menyerupai lumpur atau lukut. Benar. Gitu. Tapi kok bisa Bapak sampai terpikir untuk meracik umpan itu sampai harus memakai bahan dapur ya seperti penyedap rasa, mentega, keju segala macam. Itu kok bisa gitu? Karena itu dari hasil penelitian. Ya. Pertama mungkin pakai gula, ternyata kurang. Coba pakai penyedap rasa supaya ikan itu udah aya rasa asin-asinan, kayak aya rasa pecin gurih. Gitu. Ternyata bagus. Oh iya Pak. Hari Senin mah pakai gula doang, hari Selasa pakai penyedap rasa, ternyata menambah. Nyoba lagi pakai garam, menambah lagi. Ternyata pakai keju, nambah lebih gede. Ikan gede-gede itu yang nyangkutnya. Nah dari sana Pak, dari pengalaman. Pengalaman terindah kan guru yang paling baik. Benar Pak. Dikira untuk umpan tuh sudah ada di sananya gitu, bahwa ikan itu sukanya ini gitu. Jadi pengalaman ya. Karena di mana di warna ya keju pecin dah ya Pak gitu Pak. Dianalisa. Ya dianalisa, tapi semakin dianalisa semakin dapat ketemu
Gitu Betul, benar Pan. betul. Nah, ini sudah di obrolan terakhir gitu Pak. Sudah di ujung acara gitu. Nah kan biasanya di dulu tuh ada sesi pesan-pesan gitu terakhir dari setiap tamu gitu Pak. Dan Bapak sendiri ada gak pesan-pesan mungkin untuk para angler, para masyarakat macam dari Bapak sendiri sebagai banyak pemancing sekalian konten kreator yang keren gitu Pak. banyak. Ada gak Pak pesan-pesannya Pesan gitu? pertama kepada para kreator Yes. mungkin ya. Jadi kawan-kawan semua ya, Anda jangan terlalu mengejar kreator tersebut kalau tidak didasari dengan hobi kawan-kawan. Jadi dasarilah dengan hobi gitu. Wah, benar. Misalnya seperti kreator seperti ini podcast mungkin ya. Kalau didasari dengan hobi, iya kitanya sumringah lah ya, gitu. Walaupun tidak ada banyak tontonan, walaupun tontonan kita cuma 100, 200, puluhan, belum nyampe ribuan, tapi kita didasari dengan hobi. Iya, benar Pak. Lihat, biarlah walaupun tontonan 100 ini hobi kita. Iya, Toh suatu saat ketika mereka pengen nonton hobi kita, ya suatu saat itu pasti banyak. Benar gitu, Pak, pasti benar. banyak. Nah, itu mungkin untuk para kreator itu Pak benar. apalagi untuk para kreator yang pemula, tetaplah semangat. Ya, benar Pak. Semangat. Seperti kita ini saya Pak, pemula gitu benar Pak. Walaupun kita pemula, walaupun tetap tidak seperti Atta Guludug ya. Ya ada temannya apa itu Pak? Serip Geledeg. Ada di kita Ada Pak. Geledeg. Itu adalah rivalnya Atta Guludug. Atta Halilintar. Di sana ada Serip Geledeg gitu. Mohon maaf Bah, aduh. GL itu kenapa tuh nama aduh. Dan itu ada temannya gitu Pak benar. Yang mau dengar ini apa di dia? Lu nangis doanya apa? Jangan tarik kita gitu Pak. Ya itu aja ya untuk para kreator atau YouTuber ya. Semangat kawan-kawan, konten terus ya. Nah, Pak semangat benar Pak. Walaupun apapun tetap, Ya. tapi di dalamnya tetaplah isinya positif. Dah gitu Pak benar. Jangan ada hal-hal yang negatif lah, positif terus, karena suatu saat yang positif tersebut akan kembali pada diri kita sendiri. Nah, ya. Enak kan? benar, Coba Pak. kalau yang negatif kembali pada diri kita sendiri. Wah, gimana, ya? angkat tangan Pak Nah, itu mah. Jadi menanamlah yang kreator yang positif. Ya. gitu, teman-teman. Yang keduanya kepada para mancing mania ya. Para angler sejati ya. Angler, saya mah tidak memberikan motivasi atau masukan kepada yang di kolam ya, maaf saya bukan membenci orang yang mancing. Saya bukan membenci ngilo di kolam, dipancing lagi, bukan ya, atau mereka itu kan mungkin kesukaan kesenangan mungkin ya. Tapi saya mau memberikan motivasi atau memberikan suatu pencerahan kepada para angler yang suka mancingnya di muara. Kalau bahasa Sundanya wahangan, wahangan laut itu ya, di sungai-sungai. Jadi motivasi untuk kalian semua, yang pertama, tetaplah kawan, walaupun mancing ya, walaupun kalian mancing, tetaplah perhatikan keluarga. Wah benar, itu nomor satu Pak. Ya, jadi kawan-kawan, perhatikanlah satu, yang pertama itu keluarga ya. Jadi jangan kita terlalu ego, kesenangan kita sendiri kan. Kalau mancing mah jelas kesenangan kita sendiri, bukan kesenangan istri. Nah berapa? Kenapa istri jadi senang kalau misalkan pulang mau bawa ikan sih, tanggapan kita? Banyak. Istri senang. Toh yang didapatnya ikan jarang. Sekali 5 kali berangkat paling 1 kali dapat ikannya. Nah, jadi kepada para mancing semua, angler, mau angler belanaker, angler baku, angler apapun, baronang ya, pokoknya semua para angler ya, para angler atau mancing mania, yang pertama, perhatikanlah keluarga. Wah, itu nomor satu Pak ya. Nomor satu keluarga. Jadi ulah hokeg lah geus teh itu Pak. Jadi sebenarnya sih tidak ada istilah takut sama istri. Jadi sebenarnya kalau kita menghargai istri, kita pasti dihargai oleh istri. Lah, benar Pak. Jelas kita tidak akan takut sama istri. Tapi kalau kita tidak memperhatikan istri, tidak menghargai istri, jelas kita merasa takut. Kenapa merasa takut? Karena kita perginya maling-maling. Benar Pak. Istri lagi tiru berangkat, istri lagi gerak berangkat, itu maling-maling namanya. Coba kalau misalkan istri tahu, dan juga kebutuhan istri terpenuhi dan tercukupi, insya Allah aman ya Pak ya. aman dan terkendali, itu aman. Dan mungkin para angler ini pesan-pesan dari Bapak ya. Nah, itu ajalah dua saja kepada para kreator dan para mancing mania. Toh emang hobi saya mancing. Gitu. Ya, gimana lagi Mas sedikit ditambahkan? Ada lagi? Mungkin. Sudah, Oke. cukup saja kawan-kawan, cukup ya. Lah. Untuk para kreator atau YouTuber juga para mancing mania. Nah,
Siap, aja. Pak. Nah, nanti juga yang mau tutorial seperti mancing, seperti umpan, datangin aja di channel Crom Giriwil Banak. Nanti di link di deskripsi ada ya, di linknya nanti disantumkan nih. Orang tuh aduh pengen mancing kumaha ieu umpan yang bagus gitu. Datangin aja channel Crom Giriwil Banak, dan jangan lupa di like, comment, and subrek juga gitu, di share juga pengalaman-pengalamannya. Jadi kita sharing ada para pemancing. Gitu Pak ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak atas kedatangan ke sini. Hampura tadi suguhan di dia kayak keadaan karena sasih saum bulan suci Ramadan ya gitu. Soalnya tadi sampai ngantuk gitu. Biasanya wah gitu kan. Beda banget nih perdana pisan tamu diundang bulan suci Ramadan teh ini ada Panendang ya, salah satu angler sejati gitu Pak. Mohon maaf juga pada para pecinta Crom Giriwil Banak. Ya saya tadi suguhan kurang gitu bener Pak. Karena puasa dalam ngopi bahaya tuh. Wah, kacau lah gitu kan. Nah sekali lagi nanti datang aja channel Crom Giriwil Banak, nanti di deskripsi ada linknya gitu ya. Dan jangan lupa juga di like, comment, and subscribe channel Dulur Official, dan di share juga edukasinya yang menariknya, yang bermanfaatnya, yang negatifnya dijauhkan. Gitu Pak ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa dapat kita obrolkan hari ini. Positifnya ambil, yang ya. negatifnya buang. Nah benar Pak. Semoga bisa menghibur para dulur di rumah dan para viewer dulur ya. Crom Giriwil Banak menghibur ya Pak ya. Dan dijauhkan dari sisi negatifnya gitu ya. Betul. Oke, lo itu saja yang kita dapat bisa kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.